berbagai macam program yang telah mereka lakukan, dan ada satu temuan yang juga cukup menarik kalau ternyata masyarakat kita biasa aja gitu, maksudnya oke-oke aja gitu kalau misalkan terkait dengan adanya pungli atau salam tempel lah segala macam gitu. Kalau Ya, misalkan ada laporan sendiri, mereka takut melaporkan karena takutnya nanti urusannya Jadi panjang. jadi panjang, dipersulit. dipersulit. Iya, Ibu. Ya, Nah, Ibu Sri sendiri ini sebagai pemerhati ASN, Ibu, melihatnya seperti apa sih, ya, Bu? Ini sebenarnya apa yang harus diperbaiki gitu dari hal ini? ya. Ya, sebetulnya waktu saya dengarkan itu kan waktu itu ada launching diklat online ya di Lembaga Administrasi Negara, kemudian di situ memang ada KPK dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya survei KPK itu kan selalu melakukan survei rutin ya untuk korupsi. Ya, termasuk di situ adalah bagaimana birokrasi kita gitu. Ya, sebetulnya waktu mendengarkan seperti itu ya sedih dan prihatin ya. Dua-duanya untuk birokrasi maupun untuk masyarakat gitu. Jadi kayaknya kalau sampai angka 75 itu udah sangat besar sekali ya, sangat besar sekali untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan, whatever pelayanannya. Tapi kalau kemudian 75% itu sudah menganggap itu hal yang biasa, nah ini memang pantaslah kalau Bu Rini Menpan kemudian prihatin dan mengatakan ini alarm ya, ini alarm yang berbahaya gitu kalau sampai angkanya setinggi itu gitu. Karena ini nampaknya jadi seolah-olah ya nggak apa-apa lah korupsi 1.000, 2.000, padahal dosanya kan sama gitu ya, sama-sama korupsi judulnya gitu ya. Tapi ya terus nggak apa-apa lah, saya masih bisa kok kalau hanya 20.000, 30.000 sampai 50.000 saya masih bisa lah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ukurannya bukan korupsi dan tidak korupsi, tapi bisa atau tidak bisa. Kalau dimintanya udah lebih dari itu, ntar dulu baru masalah gitu kan. Tapi kalau kita masih bisa memberikan yang senilai itu, ya udah dianggap biasa. Nah, ini menurut saya memang perlu langkah-langkah perbaikan gitu ya, baik dari masyarakat maupun dari masyarakat itu sendiri maupun dari birokrasinya. Nah, karena saya ini bergaulnya dengan ASN ya, mungkin saya bisa memberikan beberapa apa sih yang harus dilakukan oleh birokratnya gitu ya, oleh ASN-nya. Bisa ASN itu bisa mungkin nanti ke polisi, bisa ke semua pelayanan, karena ini polisi kan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, tidak hanya ASN gitu. Bu Sri, ini mungkin selama ini sudah jadi budaya, jadi akhirnya awalnya mungkin dari pengurusan segala macam, ucapan terima kasih, amplop segala macam itu yang dibuat. Nah, kita pengen tahu perilaku ASN ini sebagai pemerhati seperti apa sih, Bu? Apakah memang budaya ini sudah membudaya gitu seperti hal-hal seperti ini, atau memang perilaku orangnya nih, orang per orang ini yang salah? Iya, betul. Saya mungkin nanti kalau kita bilang budaya itu nanti diprotes sama pakar-pakar budaya ya, karena budaya itu kan mestinya positif ya. Sedangkan yang kita bahas ini negatif gitu kan. Jadi mungkin ya ini kebiasaan aja nih, kebiasaan saja yang sebetulnya saya yakin itu masih bisa diperbaiki dengan sistem gitu ya. Jadi kita memang ideal banget memperbaiki manusianya, tapi ini akan jauh lebih lama dibandingkan kalau kita memperbaiki sistem. Kalau memperbaiki manusia itu kan dari kecil ya, harus tadi misalnya bicara masyarakat tuh dari TK harus dibiasakan untuk tidak memberikan peluang seperti itu. Wah, itu butuh jangka panjang itu. Tapi mungkin kalau kita mau cepat ya sistemnya yang kita perbaiki ya. Dan sebetulnya kalau kita bicara sistem di birokrasi, kita tuh ada kan Menpan itu kan Menpan dan reformasi birokrasi. Ya, dan reformasi birokrasi ini itu sudah dilakukan dari 2010. Tapi itu mungkin yang perlu secara radikal kita rubah, tidak hanya reformasi administratif atau manajerial, tetapi reformasi langsung yang berefek, dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat ataupun oleh birokrat itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan reformasi, di satu sisi kita memberikan reward, ya, mesti ibu bapak kan juga sudah kenal tunjangan kinerja, gitu kan. Nah,
kita memberikan itu, tapi di satu sisi kita tidak memberikan punishment. Kita hanya teguran-teguran lisan, dianggap ya itu tadi, karena sebetulnya yang menganggap biasa itu tidak hanya masyarakat, tapi birokratnya sendiri sudah menganggap terima kasih dengan uang itu udah biasa, ya kan? Nah ini yang harus kemudian reformasi yang sifatnya manajerial ini kita tingkatkan menjadi reformasi yang betul-betul memberi punishment kepada ASN-nya, pada birokratnya, gitu ya. Yang cuma ditegur, kalau ditegur ya udah pas ditegur aja dikembaliin, besok melakukan itu lagi gitu. Makanya saya lebih bagaimana sistemnya itu kita perbaiki. Boleh ya, saya sedikit-sedikit ini ya. Misalnya nih, kita kan pemerintah itu sebetulnya sudah banyak melakukan perbaikan, tapi implementasinya, Mbak ya, implementasinya itu yang kurang ada power untuk punishment-nya, ya. Bukan saya seneng punishment, tapi kan harus stick and carrot itu kan harus ada ya. Carrotnya udah diberikan, sticknya nggak diberikan, hanya teguran. Teguran karena di ASN itu kan dikenal ada teguran lisan, teguran tertulis panjang untuk hukumannya. Nah itu yang coba diperbaiki. Kalau memang dia tertangkap tangan melakukan itu, ya itu hukuman-hukuman yang seperti tangga tadi, itu langsung di-cut aja. Langsung dia dikasihkan hukuman entah pemberhentian atau bisa-bisa sampai pemberhentian, nggak ya, sepakat sekali. Jadi ada shock terapi bahwa sekarang nggak bisa lagi loh. Ini bukan main-main ya. Ini angka 75% ini termasuk kan nggak bisa ya orang ngasih nggak ada yang menerima kan. Nah, jadi kalau masyarakat berarti 75% ASN juga nih, Bu. Iya kan? Berarti betul. Masyarakat yang memberi, ASN atau Polri yang menerima gitu kan. Nah ini kan sama, ini angkanya kan lumayan tinggi, bukan lumayan lagi ya, ini tinggi sekali gitu. Parah. Iya, tinggi sekali gitu kan. Jadi ya ayo kita punishment ini sebagai shock terapi. Kemarin reformasi Polri kita juga nggak kedengar lagi nih kepanjangannya gitu ya, lanjutannya seperti apa gitu. Tapi ini sekarang karena kita bicara ASN, kita sampai ke sana ya. Kita sampai bahwa reformasi yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada birokrasi itu harus sampai kepada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya nih, kita kan udah kenal SPBE ya, digitalisasi, ya kan? Iya. Nah, digitalisasi di pemerintah itu kan digitalisasi hardware-nya, sistemnya, tapi mindset-nya kan belum digital nih, mindset-nya masih manual. Iya, betul. Apa buktinya mindset masih manual? Penundaan pekerjaan. Jadi sebentar, nanti, 2 jam lagi, besok, itu juga menjadi kata-kata yang biasa di ASN. Nah ini nggak bisa kan? Kita udah bicara digital, kan kita nggak bisa menunda. Hari ini masuk, kelihatan di digital laporan ada permintaan pelayanan. Kalau kemudian digital itu bisa sampai memotret. Ini sampai mana nih pelayanan nih? Misalnya 1 kali 24 jam KTP. Oh, jam sekian ini sudah di loket ini, jam sekian di loket ini. Nanti kalau ternyata lebih dari 1 kali 24 jam, itu menjadi merah. Nah, masyarakat bisa melihat, tidak hanya birokratnya yang melihat. Masyarakat bisa melihat, kalau sudah sampai merah, apa yang harus dilakukan gitu. Jangan juga hanya ASN-nya. Tadi saya sempat mendengarkan yang sebelumnya yang dari UGM itu, atasannya juga, iya dong, atasannya juga jangan membiasakan untuk menunda pekerjaan. Jadi, alah itu kecil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, kalau sekarang belum siap ya, belum sempat ya, ya udah besok. Nggak bisa. Ya, jadi SOP-nya yang dibawa, dilihat melalui digital tadi, ini bisa dimonitor, Mas, bisa di-tracking. Ya kan? Saya ngurus di Polri nih, ngurus SIM, atau ngurus STNK, atau ngurus pajak gitu kan, termasuk di kantor pajak itulah, semua pelayanan lah. Itu kalau digitalisasinya tuh end to end dan itu transparan, bisa dilihat oleh yang meminta pelayanan, kira-kira membawa dampak nggak? Banget besar Ibu pastinya. Ya kan? Dan ada hukuman di situ. Hukumannya tidak hanya untuk ASN dong. Atasan yang membiarkan itu terjadi
ada tanggung renteng. Kita tuh sebetulnya kalau di lingkup birokrat itu kita sudah banyak kok mengenal istilah tanggung renteng itu. Jadi yang bertanggung jawab itu tidak hanya si pelaku, tapi atasannya. Kenapa atasannya bertanggung jawab? Dia tidak memonitor, dia tidak melakukan tugas sebagai atasan untuk mengawasi, untuk memonitor apa yang dilakukan di ruang kerjanya. Nah, ini yang dia juga harus kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di dalam sistem pelayanannya. Ya, jadi jangan digitalisasi hanya omongan saja, oh udah digital. Tapi mindsetnya, kan susah ya, sekali lagi saya kalau ngomong manusianya kan panjang ya, nanti wah bertahun-tahun kita udah dilatih seperti itu. Atau Bu Sri selama ini nggak ada efek jera ya, jika jadi mungkin punishment itu nggak diterapkan secara sesuai SOP misalnya kan. Ada tapi penegakannya atau pelaksanaannya gitu mungkin ya, memang Bu, ya. Karena memang gini Mas, punishment di PNS itu memang berjenjang. Jadi gini dulu nih, hukuman teguran lisan ya. Teguran lisan nanti misalnya melakukan lagi teguran tertulis. Teguran tertulis saja 3 kali. Terus nanti baru ada yang namanya penundaan gaji berkala juga ada. Pindah terus setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Terus misalnya penurunan pangkat. Penurunan pangkat berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Panjang Mas untuk sampai dipecat. Itu di-cut. Jarang ada yang dipecat ya. Kecuali pidana. Itu di-cut. Nah, berani nggak pemerintah kemudian saya dulu pernah mau menghukum ASN di tempat saya dengan kinerja, dianggap kinerjanya tidak benar. Itu disarankan, Bu, kalau kinerja nanti panjang urusannya, pakai absensi aja. Loh, lawang dia itu rajin cuman kinerjanya nggak pernah tercapai gitu kan. Iya, serba salah ya. Jadi, baru tahu saya. Hukuman itu panjang ini urusannya, panjang waktunya juga. Nah, berani nggak? Itu di-cut aja, namanya juga kita lagi reform. Iya, betul. Aturan yang panjang seperti itu untuk memberikan shock terapi, potong. Jadi ketahuan tertangkap tangan, berapapun nilainya, udah dirumahkan. Kalau nggak berani pecat, dirumahkan. Dirumahkan tanpa gaji itu kan udah sama dengan dipecat ya. Iya, betul. Itu. Nah, gitu. Jadi ada punishment yang mengiringi carrot. Jangan carrot terus. Meskipun sekarang carrotnya juga karena efisiensi, carrotnya juga nggak seperti dulu gitu ya. Tapi whatever itu kan karena kasusnya ada efisiensi, anggarannya nggak ada, jadi banyak yang kemudian P3K dipecat dan sebagainya. Ini urusan lain. Tapi carrot sudah diberikan, sticknya mana? Karena dua hal ini kan harus berdampingan biar ASN-nya juga merasakan, oh ini saya berbuat salah. Nah kalau saya berbuat salah, dimaafkan, ya jadi kebiasaan jadinya. Jadi biasa. Ya kan? Itu yang pertama nih, ini di lingkungan ASN-nya nih, digitalisasi itu end to end dan bisa transparan, bisa dilacak, bisa di-tracking baik oleh si pegawai, oleh si atasan, mau di lingkungan birokrasi maupun oleh masyarakat. Selama ini kan masyarakat nggak bisa men-tracking. Pelayanan saya sudah sampai mana, gitu kan? Kita aja kalau belanja online bisa tracking, Bu, belanjaannya udah gimana. Kan kita bisa dilacak nih, udah sampai mana nih, kok nggak nyampe gitu kan? Nah, bener. Nah, masuk kayak gitu aja nggak bisa, swasta aja bisa, masuk kita nggak bisa. Bisa sebetulnya, cuman nggak mau aja, gitu kan? Itu dia, nah, nggak mau aja. Terus kemudian kalau dari masyarakat nih, sistem apa lagi yang bisa didorong sekarang ini? Whistleblowing, ya, whistleblowing, ini kan bahaya banget ya, takut dipersulit. Kemudian apa tadi itu? Pesimis laporan akan ditindaklanjuti, gitu kan? Betul. Nah, bagaimana membuat keberanian itu ada? Anonimitas mutlak dong, ya, anonim mutlak. Jadi jangan sampai pengadu itu ketahuan siapanya. Ini harus jaminan bahwa yang melakukan pengaduan itu dijamin kerahasiaannya, ya kan? Dijamin kerahasiaannya. Dan tadi kalau misalnya sistemnya udah digital, udah terbuka tadi, sebetulnya nggak usah ada laporan pun, udah kelihatan kan? Oh ini kalau udah mepet, misalnya kurang 3 jam kuning, begitu kurang 1 jam ya kayak sepak bola lah, kartu kuning, kartu merah gitu kan?
Ini kartu Nah, kuning atau merah, ungu, coklat, lama banget. nah ini kita tuh kuningnya tuh kuning muda, kuning tua banget gitu kan. Iya. Jadi panjang urusannya gitu. Iya, Nah iya. itu dikasih lah kalau ada whistleblowing, anonimitas mutlak, di samping tadi digitalnya bisa di tracking, Mm-mm. orang kan nggak takut. Oh saya aman kok, saya nggak bakalan ketahuan. Nah kalau sekarang pakai kalau mau lapor harus disebut namanya, terus laporannya tentang apa? Ya nggak berani lah Mas. Iya. Ya nggak. Saya juga kalau ada misalnya mau melakukan pelayanan terus saya misalnya nih saya lama terus saya harus lapor. Ya, rodo-rodo, iya nanti malah nggak rampung-rampung, malah diperpanjang lagi, malah dipersulit lagi. Ada, rasa itu ada gitu loh. Jadi ya udah dijamin dong ininya apa anonimitasnya, sehingga kita nggak apa ya namanya nggak berani, nggak takut untuk lapor gitu. Nah, dengan perubahan warna dengan bisa di tracking, kan rasanya berarti kan tindak lanjut ada ya, laporan-laporan di PL ada ya, karena kan pimpinannya juga, wah kalau nggak di PL ini sudah sampai kuning belum dikerjakan, ntar saya juga kena efek gitu kan, karena tanggung renteng tadi kan. Iya. Nah jadi, jadi ada pengawasan melekat dari pimpinan yang juga itu sebetulnya itu kan menjadi tugas pimpinan. Kita sebagai pimpinan kan punya tugas untuk mengawasi, untuk membina dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kemudian akan membuat mungkin ya, tapi kok saya rasa juga akan berdampak lah. Pimpinan paling tidak akan memonitor, akan bertanggung jawab, akan nyemprit. Ini udah kuning loh lampunya, bentar lagi merah nih, kamu kerjakan sekarang gitu. Nah itu kan itu juga bisa membuat perbaikan menurut saya. Nah yang satu lagi nih, satu lagi nih yang penting nih, apa itu, Bu? Kampanye publik. Ingat nggak dulu zaman Orba udah lahir belum nih berdua nih? Ya. Udah Bu. Alhamdulillah udah Bu. Ingat nggak dulu kata-kata jargon memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat? Iya. Itu kan kampanye terus. Iya. Terus KB 2 anak cukup. Laki perempuan sama saja. Ya kan? Itu kan kampanye besar-besaran. Setiap saat kita lihat di baliho, kita lihat di TV, kita dengar di radio, di mana-mana. Nah sekarang kampanye publik, stop normalisasi pungli. Stop pungli gitu ya? Ya, stop pungli. Kalau ini korupsi kan, katakan tidak pada korupsi sambil tangannya begini kan. Tapi itu kan kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang masif ya Ibu ya? Kurang masif gitu. Namanya kampanye publik itu jangan bosan. Sekarang kampanye terang ini karena lagi tren gitu kan, lagi trending gitu, langsung wah. Tapi besok adem lagi. Ya, kita perlu dicas terus kampanye publik sampai kemudian masuk terinternalisasi di dalam masyarakat. Dulu zaman generasi saya, anak 2 itu kan nggak ada yang nyuruh. Gara-gara sudah masuk dari mata, telinga, kedengeran lah dari radio, kedengeran dari publik itu, terus mata ngelihat di mana-mana. Otomatis kan masuk ke otak, masuk ke hati. Betul. Pas kita menikah, sadar sendiri tuh anaknya 2 saja. Nah, ini yang perlu kampanye publik. Ini digaungkan terus, jangan bosen. Udah, ini nggak ada anggarannya. Aduh, kampanye itu nggak perlu anggaran deh, kayaknya deh. Iya. Iya, ini ya kan? setuju banget Ibu. Atau mungkin di birokrasi admin itu ada banner atau spanduk besar yang menuliskan juga. Di lobi itu kalau mau masuk ada anti memang. korupsi, anti Nah, gratifikasi. ini Mbak, tempel doang. Ya. Nah, ini Mbak, jangan berhenti di banner. Iya. Ya, jangan berhenti di banner. Jadi harus itu kembali lagi kalau ada sistem tracking, itu kan nggak akan berhenti di banner ya. Betul. Karena kemudian diterapkan betul-betul bisa diterapkan. Dan jangan kalau kampanye publik jangan hanya mengharap kepada pemerintah. Ya. Harus melibatkan komunitas, media massa, platform digital, gitu kan. Pokoknya segala instrumen itu dipakai semua. Masif lah seperti dulu KB itu, terus kemudian olahraga itu kan. Itu waduh nyaman di mana-mana saya tuh melihat zaman sekolah, zaman kuliah gitu ya. Itu kan akhirnya itu kalau sudah terinternalisasi di dalam hati bahwa saya tidak boleh pungli,
saya harus ikuti aturan, ya insya Allah kita akan sama dengan negara-negara tetangga kita yang lama-lama itu juga akan menipis. Malu lah kita juara di situ terus gitu ya. Iya. Masalahnya sekarang kadar malu kita juga udah mulai nggak kelihatan, masalahnya itu juga Ibu. Kalau nggak ngikut kayaknya malah aneh kan gitu. Nah itu dia, kalau kita mau tertib, nanti lama, terus ngapain sih, cuma 20.000. Nah, ya itu dia, makanya kampanye ya, di samping dari kalau masyarakat mungkin bisa didorong atau bisa menghilangkan normalisasi tadi dengan kampanye. Kalau ASN dengan memperbaiki sistem ya, jadi ada perubahan mindset, ada perubahan juga evaluasi tunjangan kinerja itu jadi hukuman, itu juga akan sangat efektif menurut saya. Masa tunjangan kinerja kok kinerjanya 100% terus sih nggak mungkin toh ya. Kinerja itu kan juga ada naik turun gitu ya. Tapi kalau di kita itu kan evaluasi tunjangannya masih banyak lah yang berdasar pada absensi kehadiran. Padahal kehadiran aja digital bisa kemarin di Bandung kan. Kehadiran bisa ini juga dipermainkan juga ternyata. Dipermainkan juga. Lah ya makanya orang Indonesia kan menunjukkan apa sih nggak bisa Bu sama kita. Ini berarti positifnya mungkin cerdas ya gitu dalam cerdik juga. Iya, cerdas tapi kok negatif gitu loh. Coba kalau itu cerdas positif kan kita udah maju banget ya negara kita itu. Benar. Baik. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Ini yang menarik tadi adalah gaungkan kampanye publik ini harus lebih masif lagi. Saya ikutlah nanti di depan itu juga boleh, nenek-nenek ikut kampanye gitu kan. Nanti bareng-bareng kita Ibu ya kampanye publiknya. Tapi media massa juga harus ikutan ya, jangan diserahkan. Pasti. Jangan diserahkan kepada pemerintah saja. Ini harus masif, massal gitu semuanya. Betul, siap. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Ibu, untuk sudah berbagi. Iya, sama-sama, Mbak Ita, Mas Anang. Ya. Sehat-sehat Ibu, selamat pagi. Ya, terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia pemerhati ASN, Ibu Sri Hadiyatiwara Kustriani yang sudah menyampaikan pandangannya ataupun juga beberapa solusinya tadi cukup menarik juga ya, termasuk kampanye publik yang harus kembali digaungkan begitu.